Teman-teman, sekarang saya berada di salah satu stasiun di Jepang. Jadi kembali lagi dengan saya Sani. Ya, setelah hari ini saya akan membahas tentang kehidupan di Jepang, mengajarkan kalian tentang cara bagaimana untuk memakai kereta di Jepang. Yang akan kita tuju adalah stasiun yang ada di sana. Ya, kita akan jalan ke sana sambil melihat di sekeliling stasiun ada apa saja. Hari ini udaranya cukup cerah, anginnya cukup sepoi-sepoi, jadi enak untuk buat jalan-jalan. Ya, kita lihat ada apa aja ya teman-teman di sekitaran stasiun kereta api. Kalau di Jepang teman-teman, biasanya sekitar stasiun kereta api ini ada yang pasti adalah taksi ya. Kita bisa lihat di depan itu taksi sedang menunggu, dan juga yang di belakang juga itu ada taksi sedang menunggu. Jadi seperti yang teman-teman lihat, jadi begitu itu ada pintu stasiun kereta apinya, begitu keluar stasiun kalian bisa langsung mengambil taksi di situ untuk melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya. Belakang taksi bisa dilihat itu ada bus ya. Jadi bus juga ada di setiap stasiun kereta. Jadi ketika teman-teman ingin melanjutkan perjalanan, bisa juga memakai bus untuk ke tempat terdekat yang tidak bisa dijangkau dengan stasiun. Ya, ini kita bisa lihat busnya di Jepang seperti ini teman-teman. Ya, itu. Dan kalau mau tahu ya, di sini saya tepat berdiri di halte busnya ya teman-teman. Jadi bisa dilihat itu ada jadwalnya, jadwal untuk busnya. Jadi ini tempat untuk antrinya, ya. Dan juga di sini ada tempat untuk duduk ya. Jadi kalau teman-teman capek mau ngantri bisa duduk di sini. Dan selanjutnya coba kita lihat ada apa lagi. Nah, ini ya, kelihatan nggak ya? Oke. Jadi ini jadwal untuk semuanya ya, jadwal untuk busnya yang lewatin di sini. Namanya Hanshin Bus. Jadi Hanshin Bus Amagasaki City Line ya. Jadi di sini ada jadwalnya untuk ke tempat-tempat yang dituju yang tidak bisa dilanjutkan dengan kereta api. Meskipun busnya belum datang, tapi ya orang-orang pada mengantri dengan sangat baik di sini. Selanjutnya kita lanjutkan perjalanan kita untuk jalan-jalan. Arah yang sebaliknya dari stasiun, tapi kita bisa lihat di sini tempat sepeda. Jadi parkir sepeda, wah banyak sekali sepedanya. Jadi orang-orang itu naik sepeda untuk kemana-mana. Bisa kita lihat di depan tuh ibu-ibu naik sepeda untuk memboncengkan anaknya. Cenglu ya kalau bahasa Jawanya, boncengan orang tiga. Ya, ini juga sepedanya banyak. Yang sudah rapih pun pakai sepeda, yang belum rapih ya, pakai sepeda. Orang-orang berjas pun kadang memakai sepeda ya. Ini bisa kita lihat nih, sepedanya sangat banyak ya. Ini ibaratnya kalau di negara kita Indonesia ini sebenarnya motor ya, tapi kalau orang Jepang lebih banyak untuk memakai sepeda. Oke, sambil jalan ke stasiun, ternyata untuk yang tempat penitipan sepeda di sini ya teman-teman, bisa dilihat ini ada harganya 180 yen atau sekitar 22.000 rupiah. Jadi teman-teman, untuk penitipan, sekali penitipan itu dikenakan tarif 180 yen atau 222.000 rupiah. Ini kita sambil jalan ke tempat stasiunnya ya teman-teman. Kita akan jalan stasiunnya, tapi bisa kita lihat di sini di samping stasiun ada tempat makan. namanya Ramen Yokocho.
Ya, ini yang suka penggemar ramen ya, pasti suka ya. Untuk ramen ada tempat makan ramen, ada juga di sini adalah tempat makan ya untuk soba ya teman-teman. Kita makan soba. Soba itu semacam mie Jepang ya, mie Jepang. Sedikit berbeda dengan ramen, rasanya lebih soft dan tidak terlalu kental. Dan di sini kita bisa lihat ada orang-orang sudah mengantri taiyaki atau Japanese sweet. Ya, di sekitar Japanese sweet juga. Jadi kalau mau ngemil ya sebelum naik kereta bisa juga untuk Japanese sweet ya. Oke, tadi yang saya tunjukkan ini sudah kita berada di depan pintu stasiun ya. Dari pintu stasiun teman-teman bisa lihat langsung bisa untuk menangkap taksi. Nanti taksi kita naik di sini, kita bisa lihat di depan ini ada namanya taksi. Bahasa Inggris taksi atau Jepangnya taksi noriba ya. Oke. Seperti itu. Oke, jadi kita menuju ke tempat untuk membeli tiket. Jadi akan saya tunjukkan gimana cara membeli tiket dan untuk naik kereta di Jepang. Tapi bisa dilihat tuh di depan sudah keretanya sudah ada ya. Ini situasi kondisi stasiun, salah satu stasiun di Jepang. Jadi kita akan menuju ke tempat pembelian tiket. Tidak ada orang yang jualan tiketnya, jadi kita pakai mesin pembelian tiket. Jadi saya sudah di depan tempat pembelian tiket ya teman-teman. Kita akan ke salah satu tempat pembelian tiket, bisa terlihat jelas di sini. Di sini teman-teman bisa membeli tiket karena kita orang Inggris, kita tidak ada bahasa Indonesia ya. Saya pilih bahasa Inggris. Oke, kita akan lihat di sini ada namanya buy ticket atau recharge a card, make an inquiry. Maksudnya di sini teman-teman bisa untuk recharge atau ngisi uang elektronik ya. Dan juga ada Ikoka. Ikoka ini adalah nama uang elektronik. Jadi teman-teman bisa beli kartu elektronik atau uang elektronik dengan poin yang ini. Tapi untuk hari ini kita beli tiket aja sendiri ya. Jadi saya akan beli tiket. Di sini ada tulisan tujuannya Osaka Umeda. Mission ini kita kunci atau kode sandomnya ya. Kita bisa dilihat. Tapi kalau teman-teman tidak tahu mau kemana, teman-teman bisa melihat ke atas ya. Di atas mesin tiket itu disediakan semua jalur ya, itu semua jalur ada di situ, dan untuk harganya ada harga berapa itu bisa dilihat di situ. Jadi ada tulisannya di station itu adalah stasiun yang sekarang kita berada, itu tidak ada harganya. Tapi kalau untuk ke tempat stasiun yang lain, teman-teman bisa tahu harga-harganya dengan hanya melihat angka-angka yang ada yang tertulis di situ. Jadi kalau teman-teman bingung mau ke stasiun ini harganya berapa, coba bisa lihat di atas, itu pasti ada. Dan jangan takut teman-teman, di sini ada tulisan Romajinya atau tulisan Romawi. Jadi teman-teman yang tidak bisa bahasa Jepang atau kanji pun bisa membaca untuk tulisan tersebut. Untuk hari ini saya ingin menunjukkan teman-teman untuk pergi ke Umeda ya, ke Osaka. Jadi saya pilih English. Oke, saya pilih buy ticket. Oke, saya pilih ke Umeda, Osaka. Sini tertulis nanti kalau teman-teman mau tulis berapa orang atau berapa untuk anak, karena harga untuk anak dan harga untuk orang dewasa beda. Jadi kita untuk hari ini satu orang saja. Jadi saya masukkan uangnya ya, teman-teman. Di sini kita masukkan. Tapi teman-teman bisa masukkan untuk yang kartu kredit juga bisa, atau untuk yang uang kertas ya. Dan nanti di situ akan keluar tuh tiketnya sudah terisi. Kalau mau minta receipt, teman-teman bisa isi receipt-nya. Jadi ada tiketnya di sini keluar, kita bisa ambil, dan uang kembalinya sudah keluar, dan receipt-nya nanti keluar dengan sendirinya. Caranya gampang sekali ya teman-teman. Jadi tinggal masukkan, terus nanti keluar tiket. Oke, kita sudah dapat tiketnya ya teman-teman. Jadi kita akan langsung masuk ke dalam stasiunnya ini. Cara masuknya gampang. Jadi tiket ini nanti kita masukkan ke dalam
tempat pintu masuk. Nanti tiket ini akan keluar dalam keadaan bolong. Tiketnya akan keluar. Setelah itu nanti kita ambil lagi dan untuk dimasukkan ke stasiun tempat kita turun ya teman-teman. Jadi ayo kita coba untuk masuk ke dalam stasiun. Jadi tiketnya dimasukkan, dia akan keluar di sini. Kita ambil lagi tiketnya, terus kita akan masuk ke dalam stasiunnya ya. Di sini bisa dilihat suasana stasiun kereta di Jepang teman-teman. Wah, ini ada kereta yang bergambar, penuh gambar ya. Ini kereta dari Hankyu ya teman-teman, dia menuju ke arah Kobe. Panjangnya ada sekitar 8 gerbong untuk satu kereta ya. Kita sekarang akan naik kereta yang menuju Osaka. Jadi sayang sekali kita tidak menaiki kereta ini, tapi bisa dilihat kereta ini sangat lucu ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa orang yang sedang menunggu kereta untuk ini. Oke, sambil jalan-jalan di sekitar stasiunnya. Jadi kalau yang saya masuk ini stasiun yang kecil ya teman-teman, jadi tidak terlalu banyak orang yang menaiki di sini, tapi kita lihat ada apa di sekitar stasiun sambil jalan-jalan. Jadi di atas ini jadwalnya ya teman-teman, jadwal untuk stasiun, jadwal untuk kereta yang menuju ke arah Osaka Umeda. Nah, setelah ini akan kita lewati ya, kita naiki. Oke, ada apa lagi ya di sekitaran stasiun di Jepang ini? Macam ada yang coklat, karamel, matcha, strawberry dan Oreo juga ada di sini ya teman-teman. Harganya 150 yen, 200 yen, 180 yen, atau mungkin kalau dirupiahkan sekitar 18.000 sampai 25.000. Ada juga yang 140 yen ya teman-teman. Nah, ini yang bikin adalah Glico. Jadi nanti kalau teman-teman mau masukkan uangnya di sini, langsung pencet aja mana, nanti dia akan keluar lewat lubang ini ya di bawah ini, dan kembaliannya akan keluar lewat sini ya teman-teman. Dan juga ya ada yang menarik lagi teman-teman, di sini ada vending mesin, bukan self service, untuk foto studio ya. Jadi kita bisa lihat di dalamnya ini ada tempat untuk duduknya, lalu tempat untuk berfotonya ya teman-teman. Terus nanti hasilnya fotonya akan jadi seperti ini ya. Jadi semuanya akan dicetak langsung di sini untuk pencetakannya. Jadi kalau mau mendaftar apa, nggak boleh ke studio foto, jadi bisa teman-teman langsung ke stasiun, langsung cetak di sini, nanti langsung keluar gambarnya di bawah sini ya, seperti itu. Dan di sini nanti ada 5 bahasa yang bisa diakses untuk petunjuknya di dalam. Lalu yang menarik lagi, kita bisa lihat di situ ada tulisan ya teman-teman, emergency train stop button, SOS. Jadi ini digunakan untuk apa? Jadi ketika semisal ada orang yang jatuh ke dalam rel kereta, atau ada barang yang terjatuh yang mungkin membahayakan itu, jadi teman-teman bisa langsung untuk pencet di posisi sini ya. Ini langsung dipencet supaya untuk memberhentikan sistem perkeretaan yang ada untuk keselamatan bersama. Oke teman-teman, jadi tadi sudah saya jelaskan ya, ketika kita masukkan terus keluar, nanti tiket yang tadinya tidak bolong akan dibolongin oleh mesin otomatis. Ini keretanya sudah mau datang ya teman-teman, saya sedang mengantri. Nah, ini kita akan naik keretanya untuk ke stasiun yang tempat kita tuju. Tapi sayang sekali dalam kereta tidak boleh ada rekaman, jadi saya tidak akan merekam selama keadaan dalam kereta. Oke, pintu sudah dibuka, saya akan masuk ya teman-teman. Ya,
teman-teman, kita sudah sampai stasiun Osaka, Umeda. Berbeda dengan stasiun yang sebelumnya ya. Ini stasiun cukup besar. Jadi setelah ini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita keluar melalui stasiun ini, dan saya akan tunjukkan sedikit tentang seberapa besar stasiun ini ya, supaya teman-teman bisa tahu. Mungkin kalau bisa dibilang ini stasiun Umeda Osaka ini adalah kota terbesar kedua yang ada di Jepang. Yang pertama Tokyo, yang kedua Osaka. Jadi stasiunnya cukup besar. Mari kita lihat, putar di situ. Ada beberapa peron ya, ada 1, 2, 3, 4 peron untuk 5, 6, 7 ya. Ada 7 rel ya untuk tempat naiknya. Jadi ini stasiun tuh memang cukup besar dan cukup banyak dipakai oleh orang-orang yang ada di sekitar Osaka, karena di daerah setelah keluar stasiun ini kita akan menemukan banyak sekali tempat-tempat belanja, perkantoran untuk daerah di Osaka. Oke, jadi seperti yang tadi saya bilang, nanti dengan tiket ini kita akan keluar, teman-teman. Jadi kita hanya perlu masukkan tiket ini ke dalam pintu masuk. Oke, teman-teman, itu tadi sedikit cara atau cerita mengenai cara untuk menggunakan kereta api di Jepang. Ya, jadi setelah ini saya akan mengupload beberapa video mengenai kehidupan di Jepang. Bagi yang suka atau bagi Anda yang tertarik, mohon like, comment, and subscribe di channel saya. Moving away to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your